Kids GSDA. Cici Yesi dan juga Cici Alin hari ini akan mengumumin event Hari Bayi yang diadakan pada tanggal 2 Mei. Nah, oke Ci, jadi infonya bisa ada apa aja nih? Nah, buat lomba Hari Bayi tahun 2021 ini, semuanya bakalan kedapatan lomba mulai dari balita sampai madya. Kalau buat balita sama kelas 1 apa aja nih, Ci? Oke, jadi untuk balita kita ada lomba untuk kalian nih yang masih kecil kumpulin foto paling lucu kalian, paling gemesnya kalian yang kalian punya, atau boleh foto baru atau foto yang udah lama juga tapi yang paling gemes sama kalian, itu kita boleh kumpulin, kirim ke guru kelasnya masing-masing yang balita ya. Nah, untuk yang balita adalah foto dengan kedua orang tua kalian, atau boleh salah satu aja ya, boleh foto sama mama atau foto sama papa dengan baju yang sama, atau terserah, pokoknya foto atau kalian foto digendong mama papa atau digendong lagi duduk atau lagi nempok sama papa mamanya, terserah, pokoknya foto yang paling semenarik mungkin untuk yang balita. Dan untuk yang pertama satu, kalian juga sama, foto dengan mama papa kalian, boleh salah satu, boleh sama mama, boleh sama papa, tapi ya, kalian harus sendiri ya. Boleh sama mama, sama papa, digendong atau dipeluk atau diapain, pokoknya sama mama kalian, foto yang paling seru. Boleh kalian kumpulin ke Cici guru kelas masing-masing. Nah, sedangkan untuk Pratama 2, Pratama 3, dan madya, untuk Pratama 2 lombanya adalah remake foto waktu kalian masih kecil nih, Ci. Jadi misalnya waktu bayi fotonya ada pas lagi lompat, nah kalian boleh tuh foto ulang dengan baju yang mirip, pose yang mirip, contohnya kayak gini ya. Nah, dan untuk Pratama 3 dan madya, lombanya ini adalah storytelling nih, Ci. Pasti seru banget. Jadi kalian harus kesaksian bareng sama papa atau mama kalian tentang mujizat-mujizat yang udah Tuhan Yesus lakuin ke kalian mulai dari kalian bayi sampai kelas 3 SD ya. Dan untuk video serta fotonya bisa dikirim ke guru kelas masing-masing. Untuk ketentuan lebih lanjutnya bisa tanya ke guru kelas masing-masing ya. Nah, untuk deadline-nya, untuk pengumpulan deadline, kalian harus kumpulin ke guru kelas masing-masing paling lambat nih ya, paling lambat itu tanggal 26. Jadi kalau bisa tanggal 24, tanggal 25, atau tanggal 23 udah boleh dikumpulin ke guru kelasnya masing-masing. Nah, oke, jangan lupa ikutin lombanya ya, karena hadiahnya pasti bagus-bagus dan menarik-menarik banget loh. Sampai jumpa di event Hari Bayi. Bye-bye! Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSDA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah! Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita merayakan event apa Tante? Kartini. Wow, kalian tahu nggak sih Kartini itu siapa sih Tante Dewi? Ada yang tahu nggak? Itu adalah salah seorang pejuang wanita. Oh. Nah, kenapa sih kita merayakan hari Kartini Tante? Wah, karena jasa-jasa dia tuh udah banyak buat kaum wanita. Nah, Kartini itu sangat berjuang untuk kaumnya, ya Tante ya. Iya. Makanya itu dikenang sama keluarga Indonesia saat ini ya. Dan Iya. hari ini kita peringati Hari Kartini itu. Oke, nah kita mau mulai ibadah kita ya adik-adik. Yuk, kita mau siapkan hati kita, nggak ada yang ngobrol lagi.
Gak ada yang bercanda lagi, kita mau angkat pujian Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici berdoa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kehadiran Engkau. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau hadir dan siap memberkati kami. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah ketika kami selesai ibadah, kami mendapat berkat yang baru, kekuatan yang baru ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita ngapain Tante Dewi? Kita mau memuji Tuhan. Asik. Udah siap ya adik-adik? Semuanya bagi berdiri yuk. Dalam Tuhan
sukacita. Ya, ya kalian yang sukacita hari ini kita mau nyanyi lebih semangat lagi. Ayo, kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia ya Tante. Iya benar, bahagia kan adik-adik berkumpul semua sama Bahagia, teman-teman. Kita bisa ibadah online. Iya. Sekarang kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. kasihnya Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menyiapkan hati kita. Kita akan mulai lagu penyembahan kita. Oke, siapkan hati adik-adik semua. Kita akan nyanyi lagu Bukti Kebesaranmu. Dalam rencana
Shalom anak-anak, yuk kita berdoa ya untuk firman Tuhan ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh merayakan perayaan Ibu Kartini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mengingat Tuhan bagaimana emansipasi wanita ini boleh timbul karena Ibu Kartini. Biarlah Tuhan kami juga boleh menjadi Kartini masa kini Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang terus Tuhan berfungsi menjadi anak-anak Tuhan, terus yang mengembangkan setiap bakat kami Tuhan, sehingga segala talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan boleh kami gunakan. Mari Bapa dalam kerajaan surga, Engkau tolong kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan berbicara kepada kami, yang akan mengajar kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Ya, siapa yang tahu tanggal 21 April kemarin kita merayakan hari apa? Ada yang tahu? Ya, kita merayakan Hari Ibu Kartini ya. Nah, biasanya kelahiran Kartini itu dirayakan di sekolah-sekolah ya. Anak-anak sekolah memakai baju kebaya, bahkan diadakan banyak kegiatan-kegiatan di sekolah untuk merayakan Hari Ibu Kartini. Nah, anak-anak tahu siapa sih Ibu Kartini itu? Ya, sedikit kita akan belajar tentang Ibu Kartini ya. Ibu Kartini ini ya, dia lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 ya. Ayahnya seorang bupati Jepara. Pada usia 12 tahun dia sekolah di Europes Leger School ya. Nah, sekolah ini adalah sekolah Belanda. Jadi Ibu Kartini ini dia bisa belajar bahasa Belanda ya. Dia belajar bagaimana wanita-wanita Belanda itu menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Nah, timbullah keinginan Ibu Kartini ini, dia sangat tertarik dengan emansipasi wanita Belanda ini ya. Dia tertarik, dia belajar, dia juga ingin bagaimana wanita-wanita pribumi ini menjadi wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang bisa dihargai dan mempunyai sosial yang lebih tinggi ya, jadi tidak direndahkan lagi. Nah, kemudian pada usia 24 Ibu Kartini ini dijodohkan dengan seorang bupati Rembang. Nah, suaminya ini juga sangat mendukung apa yang menjadi keinginan Ibu Kartini. Ya, kemudian suaminya juga membuka satu sekolah untuk Ibu Kartini. Nah, disinilah banyak karya-karya Ibu Kartini. Dia juga menulis buku, tetapi sayangnya keinginannya tidak selesai karena dia harus meninggal setelah dia melahirkan anaknya, dan anaknya berumur 4 tahun dia meninggal. Nah, disinilah banyak karya-karya Ibu Kartini, contohnya salah satu bukunya ya yang ditulis Habis Gelap Terbitlah Terang. Makanya karena emansipasi wanita ini dia dikenal ya, bahkan hari kelahirannya diperingati di seluruh Indonesia ya untuk menjadi perayaan Ibu Kartini. Nah, di dalam Alkitab ada satu orang wanita. Siapa yang tahu? Wanita ini adalah Ratu Esther. Bagaimana dia juga menjadi wanita yang luar biasa ya, wanita yang membela orang-orang bangsanya ya, banyak membela untuk orang-orang di negaranya ini ya. Ratu Esther ini luar biasa. Nah, hari ini ya, cerita kita di dalam sekolah minggu ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 27. Bagaimana dampak berharap kepada Tuhan. Di sini dikatakan ayatnya, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Nah, anak-anak tahu siapakah ya wanita yang dimaksud dalam Alkitab ini, dalam cerita Samuel ini? Siapa yang tahu? Ya, dia adalah seorang ibu ya yang bernama Hana, suaminya adalah Elkana. Hana ini dia sangat merindukan seorang anak, dia sangat menginginkan seorang anak, tapi sayangnya dia nggak pernah melahirkan. Nah, satu hari dia menangis di rumah Tuhan ya, sambil terseduh-seduh dia katakan, Tuhan, aku bernasar kalau aku punya
anak laki-laki aku akan serahkan kepada Tuhan. Bahkan aku tidak mau mencukur rambutnya, ya, dan anak ini akan kuberikan kepada Tuhan. Sampai suaminya itu kebingungan, ya kan, melihat istrinya ini yang selalu menangis ketika berdoa. Ternyata doa yang begitu serius, doa yang begitu yakin dia berdoa dengan sungguh-sungguh, akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Ya, dia melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu dibesarkan, diberikan kasih sayang sampai anak itu bisa diserahkan kepada Tuhan. Nah, apa yang kita dapatkan dari cerita ini anak-anak? Ya, bahwa satu hal, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Asalkan kita percaya dengan sungguh-sungguh, ya, kita yakin apa yang kita minta, Tuhan pasti memberikan. Ada satu cerita anak sekolah minggu, ya. Nah, anak sekolah minggu ini dia tinggal di satu desa. Ayahnya adalah seorang petani, ya. Ibunya selalu membantu ayahnya di ladang, ya, membantu ayahnya ini. Nah, anak ini dia harus bersekolah sangat jauh dari rumahnya. Bahkan dalam perjalanan dia menuju sekolah, dia harus melewati sungai. Satu hari, ya, dia melihat sepatunya udah mulai rusak. Ya, sepatunya mulai rusak. Dia ingat pesan guru sekolah minggunya. Ketika kamu minta, pasti kamu akan diberi. Nah, satu hari dia lewat gerejanya, dia berdoa. Dia berdoa apa? Tuhan, sepatuku udah rusak, aku butuh sepatu. Ya, ayahku tidak bisa membelikan. Ibuku juga nggak punya uang, karena mereka nggak punya uang, nggak bisa membelikan sepatu yang baru. Nah, setiap hari anak itu berdoa, ya, sampai 1 minggu anak itu berdoa. Karena apa? Sepatunya makin dia pakai makin rusak, makin dipakai makin rusak. Satu hari, Bapak Gembala dari gereja itu mendengar doa si anak ini, ya. Kemudian Bapak pendeta itu ketika mendengar, dia tahu setiap minggu anaknya ini datang, ya, dia beli sepatunya yang bagus, ya, bahkan bukan sepatu, tapi dia juga belikan tas sekolah untuk anak sekolah minggu ini. Akhirnya besoknya anak sekolah minggu ini datang, ya, kemudian dia menemukan Bapak pendeta memanggil dia. Nak, sini nak. Dia katakan, ini hadiah aku berikan. Doa yang telah engkau naikkan, ya, sepatu yang kau minta sudah diberikan dari Tuhan. Ini hadiah dari Tuhan. Ya, Tuhan mendengar doamu, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, dan bukan saja itu, tapi Tuhan juga memberikan kamu tas, karena tasmu juga sudah harus diganti. Wah, betapa terharunya anak sekolah minggu ini, ya. Dia peluk Bapak pendetanya. Om, terima kasih. Terima kasih, Tuhan sudah menjawab doa saya. Terima kasih ya Om, terima kasih. Saya sangat senang dengan sepatu ini. Ini sepatu yang saya inginkan, tapi saya tahu sepatu ini harganya mahal. Bahkan tas yang tidak saya minta pun Tuhan berikan. Ya, Tuhan sungguh tahu apa yang saya butuhkan. Terima kasih Om, terima kasih Om, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, pernah nggak kita membutuhkan sesuatu, terus kita minta kepada siapa? Kepada mama? Kepada papa? Ya, selagi papa kita mampu, mama kita mampu bisa memberikan. Tapi yang terpenting adalah kita berdoa kepada Tuhan, ya. Jadi setiap apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau kita memintanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Untuk itu, jangan ragu ya anak-anak sekolah minggu. Kalau engkau membutuhkan sesuatu, minta kepada Tuhan. Asalkan kita mau berdoa, kita mau setia sekolah minggu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta, pasti Tuhan akan memberikannya. Kalian percaya? Ya, kita percaya ya. Tuhan menjawab setiap doa kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Oke, tanya sudah selesai, kita mau berdoa sama-sama ya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau berdoa Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu mendengar dan menjawab doa kami, Tuhan yang sangat peduli kepada kami. Tuhan Yesus,
Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau memberi kesehatan kepada kami Tuhan. Menjagai kami semua ya Bapa. Mari Bapa dalam kerajaan surga. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana? Kalian udah dengar firman Tuhan kan? Siapa di sini yang mau belajar seperti Hana yang sekalipun doanya belum dijawab oleh Tuhan, tapi dia nggak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Akhirnya buah dari kesabarannya itu, akhirnya Hana mendapatkan anak. Nah, tiba saatnya kita mau menghafal ayat ya. Nah, yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau menghafal ayat pakai gerakan ya. Ikutin Cici ya. Ayat hafalannya ada di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selamat menghafal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mengerjakan aktivitas utama. Hai adik-adik, hari ini kita ada event apa? Event Kartini. Nah, adik-adik tahu nggak, di sekeliling adik-adik ada seorang pahlawan yang selalu dekat dengan kita. Nah, Tante Dewi mau adik-adik menggambar tentang seseorang itu. Kalau Tante Dewi gambarnya seorang Mama Tante Dewi, gambarnya kayak gini nih contohnya. Nah, adik-adik boleh bikin versi adik-adik. Terus setelah itu di sampingnya atau di belakangnya adik-adik boleh deh tulis keinginan adik-adik, harapan adik-adik untuk orang yang dikasihi adik-adik. Selamat membuatnya. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan menyaksikan hasil karya dari adik-adik Batita dan Balita. Ayo tepuk tangan ya teman-teman. Wah, bagus ya Tante Dewi ternyata ya. Keren-keren ya dong. Fotonya juga cantik-cantik. Nah, sekarang yang kedua kita lihat performance dari Pratama 1. Kita berharap kepada Allah. Kadang kita berharap mentarikan bersinar, namun yang terjadi awan menutupi. Kadang kita berharap rembulan kan berseri, namun yang terjadi gelap malam menyelimuti. Kadang kita berharap dapat laris manis, namun yang datang hanya pengemis. Kadang kita berharap memperoleh kesehatan, namun yang datang hanya kesakitan. Janganlah bersedih terhadap hal-hal yang belum terwujud, karena Allah pasti punya maksud. Bersabarlah, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah berputus asa. Mukjizat Tuhan
pasti ada bagi kita. Simpanlah semua cerita di dalam doamu, biarlah Allah yang mengubahnya menjadi kebahagiaanmu. Berharaplah selalu hanya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena Allah tidak pernah melupakan apa yang Ia janjikan. Allah akan selalu mengganti permintaan kita dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Janji Kids GSJA, tetaplah selalu berharap hanya kepada Allah saja. Bagus kata Dewi puisinya. Keren-keren puisinya. Kompak nggak mereka? Kompak. Gurunya gimana? Oke. Nah, terus selanjutnya kelas berapa lagi nih Tante Dewi? Pratama 2 mau pantun. Kita saksikan ya. Oke. Tepuk tangannya. Shalom, kami dari Pratama 2 akan mempersembahkan pantun. Pergi ke toko beli barang antik. Cakep. Pulangnya mampir ke pasar beli tomat. Cakep. Selamat pagi teman-teman dan guru SM yang cantik. Izinkan kami yang ganteng dan cantik untuk memberi selamat. Hujan rintik-rintik terdengar gemuruh. Hai yang ganteng dan cantik, mau memberi selamat apa tuh? Si Ega makan bistik, si Gawa makan makaroni. Kami dari Ganteng dan Cantik ingin mengucapkan selamat Hari Kartini. Si Misha makan pasta, si Samuel dan Regen makan ikan. R.A. Kartini adalah pahlawan kita. Jasanya tidak akan kita lupakan. SM pakai batik, cantiknya kayak selebriti. Akhir kata dari Ganteng Cantik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk kelas Pratama 3 kita akan menyaksikan mereka paduan suara loh. Nggak sabar kan? Yuk kita saksikan.
dengerin nyanyinya. Bagus nggak suaranya? Bagus ya. Nanti Luar biasa. boleh jadi WL dan singer di GSJA. Amin. Nah, terus yang terakhir ya Tante, kita akan melihat performance dari kelas Madia. Halo, senang bisa ketemu lagi di online class. Iya, aku senang juga. Hari ini kita disuruh diskusi tokoh pahlawan Indonesia ya. Iya benar, siapa nih yang mau mulai duluan? Aurel dulu deh. Oke, kalian udah pada baca kan tentang Raden Ajeng Kartini? Udah, dia lahir 21 April 1879 kan? Iya betul, 4 hari yang lalu kita memperingati hari lahirnya ya. Dia lahir di Jepara, Jawa Tengah. Betul, ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Di umur 12 dia sudah body pingit. Sampai akhirnya dia udah pengen banget sekolah lebih tinggi. Dia memberanikan diri tulis surat ke Tuan Amedano. Di umur 24, Kartini akhirnya menikah. Dan dia bilang ke suaminya, Adipati Aryo, untuk buka sekolah. Sayangnya, saat ia melahirkan anak pertamanya, ia wafat 4 hari kemudian di tanggal 17 September 1904. Sedih, padahal usianya baru 25 tahun. Setelah Kartini wafat, Tuan Amedano mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada kawan-kawannya di Eropa. Buku itu diberi judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita terus berlanjut. Kartini lah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Iya, sekarang Aurel dan Yovita bisa sekolah karena Kak Kartini mulai berani nih. Bener banget, ngomongin perjuangan, aku inget banget sama Tuhan Yesus. Betul banget, ibu kita Kartini dikenang karena ia mau memulai sesuatu yang bisa membuat dirinya dibunuh buat para wanita di Indonesia. Tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya dibunuh untuk seluruh umat manusia. Setuju, Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena itu, Yesus Kristus mati untuk menanggung hukuman dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa. Ya, jika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi dinyatakan bersalah di hadapan Allah, melainkan dinyatakan benar di hadapannya. Marilah kita mengingat kembali pengorbanan Kristus bagi kita. Kiranya hal ini bisa memotivasi kita untuk hidup bagi Dia. Selamat Hari Kartini, Tuhan Yesus memberkati. Gimana Tante dramanya? Keren dramanya. Bagus sekali. Oke, terima kasih buat partisipasinya adik-adik. Kita percaya semuanya untuk Tuhan, dan Tuhan pasti akan disenangkan ya Tante Dewi ya. Oh, Tuhan senang banget sama adik-adiknya. Halo Chancy Kids GSJA, Cici Yesi dan juga Cici Alin hari ini akan ngumumin event Hari Bayi yang diadakan pada tanggal 2 Mei. Nah, oke Ci, jadi infonya dia bisa ada apa aja nih? Nah, buat lomba Hari Bayi tahun 2021 ini, semuanya bakalan kedapatan lomba mulai dari balita sampai madia. Kalau buat balita sama pasangan satu apa aja nih, Ci? Oke, jadi untuk balita kita ada lomba untuk kalian nih yang masih kecil, kumpulin foto paling lucu kalian, paling gemesnya kalian yang kalian punya, atau boleh foto baru atau foto yang udah lama juga tapi yang paling gemes banget kalian, itu kita boleh kumpulin, kirim ke guru kelasnya masing-masing yang balita ya. Nah, untuk yang balita adalah foto dengan kedua orang tua kalian, atau boleh salah satu aja ya, boleh foto sama mama atau foto sama papa dengan baju yang sama, atau terserah, pokoknya foto atau kalian foto digendong mama papa atau digendong lagi duduk atau lagi nempok sama papa mamanya, terserah, pokoknya foto yang paling semenarik mungkin untuk yang balita. Dan untuk yang pertama satu, kalian juga sama, foto dengan mama papa
kalian, boleh salah satu, boleh sama mama, boleh sama papa, tapi ya, kalian harus sendiri ya. Boleh sama mama, sama papa, digendong atau dipeluk atau diapain, pokoknya sama mama kalian foto yang paling seru. Boleh kalian kumpulin ke cici guru kelas masing-masing. Nah, sedangkan untuk Pratama 2, Pratama 3 dan Madia, untuk Pratama 2 lombanya adalah remake foto waktu kalian masih kecil nih, Ci. Jadi misalnya waktu bayi fotonya ada pas lagi lompat, nah kalian boleh tuh foto ulang dengan baju yang mirip, pose yang mirip, contohnya kayak gini ya. Nah, dan untuk Pratama 3 dan Madia, lombanya ini adalah storytelling nih, Ci. Pasti seru banget. Jadi kalian harus kesaksian bareng sama papa atau mama kalian tentang mujizat-mujizat yang udah Tuhan Yesus lakuin ke kalian mulai dari kalian bayi sampai kelas 3 SD ya. Dan untuk video serta fotonya bisa dikirim ke guru kelas masing-masing. Untuk ketentuan lebih lanjutnya bisa tanya ke guru kelas masing-masing ya. Nah, untuk deadline-nya, untuk pengumpulan deadline kalian harus kumpulin ke guru kelas masing-masing. Paling lambat nih ya, paling lambat itu tanggal 26. Jadi kalau bisa tanggal 24, tanggal 25, atau tanggal 23 udah boleh dikumpulin ke guru kelasnya masing-masing. Nah, oke, jangan lupa ikutin lombanya ya, karena hadiahnya pasti bagus-bagus dan menarik-menarik banget loh. Sampai jumpa di event Hari Bayi. Bye! Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun untuk Samuel dari Pratama 2, tanggal 8 April. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menutup ibadah online kita pada pagi hari ini. Ikutin Tante Dewi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah melaksanakan ibadah online kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Bapa. Selalu tutup tebus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kau jauhkan kami dari setiap sakit penyakit ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami akan segera berakhir. Bapa, kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu kami akan segera dapat berkumpul kembali untuk ibadah offline kami ya Bapa. Di gereja kami tercinta GSDA Cendrawasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.